Nah, halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Giri. Kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid berkaitan dengan persilangan di bidang biologi. Mari kita lihat contoh persilangan berikut. Nah, contoh pertama, sebuah bunga ungu dominan terhadap bunga berwarna kuning. Jika galur keduanya murni, tentukan perbandingan A genotip, B fenotip. Bagaimana teman-teman di rumah? Untuk menjawabnya, mari kita lihat parentalnya. Parental itu artinya induknya, ya, induknya. Parentalnya itu dari bunga warna ungu. Ungu itu artinya gitu ya, G-nya 2. Kemudian disilangkan dengan kuning. Kuning tidak boleh kita tuliskan K seperti ini, harus sejenis nih hurufnya. Kalau ini U, ya berarti kuningnya itu U kecil, U kecil. Kenapa? Karena dia yang lebih dominan adalah ungu. Dominan artinya dia hurufnya besar, sedangkan resesif atau nanti yang ditutupi itu warna hurufnya lebih kecil, ya. Begitu. Kemudian bagaimana gametnya? Kalau dia sejenis kita turunkan satu gametnya. Ini kita turunkan satu. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana rasio genotipnya? Keturunannya dulu teman-teman. Kalau sudah kita silangkan, ini akan menjadi seperti ini hasilnya. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini artinya, oh tadi kurang ini, artinya anaknya atau keturunan pertama atau filialnya. Maka keturunannya menjadi ungu. Ungunya intermediate. Maka intermediate itu artinya dominan dengan resesifnya sama kuat. Nah, rasio genetipnya di sini tidak ada perbandingnya, pembandingnya tidak ada. Maka dikatakan ini nanti akan bernilai 1 genotipnya, atau boleh dikatakan 100%. 100% itu artinya warna dari keturunan persilangan keduanya ini akan berwarna ungu karena lebih dominan ungu. Begitu ya, nanti ini akan bernilai 100% ungu. Kemudian bagaimana rasio fenotipnya? Nah, karena genotipnya saja 1, fenotipnya juga tentu akan bernilai 1, atau ungunya akan berwarna ungu 100%, atau totalnya nanti persilangan itu hasilnya 100%. Begitu. Mari kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah bunga ungu dominan, ini U besar terhadap bunga berwarna kuning, U besar U kecil. Tentukan perbandingan A genotip, B fenotip. Nah, mari kita lihat parentalnya adalah U besar. U besar kita silangkan dengan U besar U kecil. Seperti ini. Bagaimana dengan gametnya, teman-teman? Ini gametnya adalah U, sedangkan di sini gametnya adalah U dan U kecil, U besar dan U kecil. Nah, hasil persilangannya bagaimana? Nah, hasil persilangannya kita lihat di sini. Kita tidak perlu pakai tabel untuk ini karena kalau untuk mono hibrid itu lebih simpel. Ini dengan ini akan menghasilkan U besar, sedangkan ini dengan ini akan menghasilkan U besar U kecil. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung ketemu nih teman-teman di rumah. Perbandingan rasio genotipnya adalah U besar U kecil, U besar U kecil. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya di sini adalah 1/1
banding 1, ya. Karena apa? Ini punya satu pasang, sedangkan ini juga punya satu pasang. U besar, U kecil, satu pasang, U besar, U besar, satu pasang. Maka perbandingan rasio genotipnya atau perbandingan genotipnya adalah 1:1. Atau boleh dikatakan 50% banding 50%. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan fenotipnya, teman-teman? Untuk fenotipnya saya taruh di sini. Nah, rasio fenotipnya tadi ini adalah yang pertama, ini U besar artinya ini ungu. Sedangkan yang satunya U besar U kecil itu juga ungu. Nah, berarti hasilnya adalah warna ungu ya, teman-teman. Maka bisa dikatakan ungunya adalah 100%. Kenapa? Karena ini tadi semua berwarna ungu. Nah, hanya kalau genotip itu menunjukkan perbandingan masih dalam bentuk angka, ya. Tetapi kalau fenotip lebih ke sifatnya, ya. Cukup paham ya teman-teman di rumah? Mari kita lihat untuk soal yang ketiga. Nomor 3, sebuah bunga ungu dominan terhadap bunga berwarna kuning. Tentukan perbandingan genotipnya. Yang B, fenotipnya. Sehingga kalau kita lihat, nah, nomor 3, saya ulang, sebuah bunga ungu disilangkan dengan sesamanya. Ya, sesamanya, tentukan rasionya. Mari kita lihat parentalnya dulu. Nah, parentalnya adalah U besar, U kecil disilangkan dengan U besar, U kecil. Karena disilangkan dengan sesamanya. Sesamanya artinya sama. Ya, ini sesamanya. Bagaimana dengan gametnya, teman-teman di rumah? Gametnya adalah U besar, U kecil untuk yang di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah U besar, U kecil juga. Nah, seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan rasio genotipnya? Mari kita silangkan gametnya. U besar dengan U besar, U besar dengan U besar, U besar dengan U kecil, U besar dengan U kecil. Dari sini U kecil dengan U besar, jangan kebalik teman-teman, nulisnya harus U yang besar dulu baru U kecil di sini. U besar dengan U kecil, meskipun kita silangkan U kecil dengan U besar. Lalu untuk selanjutnya ini dengan U kecil dengan U kecil, U kecil dengan U kecil. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan perbandingan seperti ini. Ini 1, ininya ada 2. Nah, ininya ada 2. Saya tulis ulang. Ini U besar, ini U besar, U kecil banding U kecil, U kecil. Maka ini perbandingannya adalah 1 banding ininya ada 2 ya 2, ininya ada 1 ya 1. Sehingga rasio genotipnya adalah 1:2:1. Cukup paham teman-teman di rumah? Bagaimana dengan rasio fenotipnya? Rasio fenotip adalah lebih ke sifat tadi. Kalau ini lebih ke perbandingan gennya, kalau ini kita perbandingan sifatnya. Nah, ini adalah warna ungu ya teman-teman. Ini ungu-ungu, berarti ungunya ada 3. Nah, seperti ini menulisnya. Ungu ada 3. Dibanding dengan ini tadi warnanya adalah misalnya ini ungu, yang satunya misalnya kuning. Ini kuning ya, misalnya kuning, maka di sini perbandingannya 1. Sehingga
kalau misalnya ditanyakan akan menghasilkan apa maksimal atau paling besarnya atau presentasi paling besarnya, akan banyak menghasilkan warna ungu dari persilangan sesamanya ini 3:1. Atau kita kalau menggunakan persentase ya 3/4 kali 100%, atau nilainya adalah ini 75%, sedangkan di sini adalah 25%. Seperti itu. Kalau misalnya ini kita mau buat persen juga boleh. Ini nilainya adalah 25%, ini 50%, ini adalah 25%. Bagaimana teman-teman di rumah? Cukup jelas ya? Baik, sukses buat kalian semua di rumah.